Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan background origin dan background clip. Kenapa saya membahas ini? Karena sebelumnya saya juga kebingungan tentang dua properti CSS ini antara kegunaan dari background origin dan background clip dan perbedaannya seperti apa. Itu juga sangat populer di Stack Overflow dan juga populer di forum-forum Facebook untuk bahas dua properti ini. Oke, kita bahas mulai yang pertama, yaitu adalah background clip. Background clip untuk menentukan bagian yang ingin diisi dengan background warna atau painting area. Jadi untuk background clip ini fungsinya lebih ke warna. Jadi bagian warna yang diisi. Contoh untuk value property bisa menggunakan value-nya border box dan itu adalah default. Kalau misalkan tidak diisi maka background clipnya itu adalah defaultnya adalah border box, yaitu mulai dari border sampai konten. Jadi painting areanya dari border sampai konten. Jadi bordernya itu di belakang bordernya itu juga diisi dengan painting area. Jadi backgroundnya gitu. Jadi kalau misalkan bordernya itu ada misalkan dot atau mungkin transparent maka akan terlihat bedanya seperti apa. Kemudian untuk padding box itu mulai dari padding sampai konten. Untuk painting area, kemudian untuk contents box itu bagian konten saja. Jadi untuk padding tidak ada backgroundnya dan untuk border juga tidak ada. Nah, kemudian untuk background origin itu untuk menentukan posisi mulai bagian mana yang ingin diisi dengan background image. Dan itu dimulai dari ujung kiri atas. Syaratnya untuk menggunakan background origin itu harus menghilangkan attachment fix dan repeat image-nya itu adalah no repeat. Dan value property bisa menggunakan border box mulai dari ujung border, hampir sama dengan background clip, tapi ini hanya untuk posisi, bukan painting area. Lalu kemudian untuk padding box itu nilai default dan mulai dari ujung padding, dan content box mulai dari ujung konten. Oke, kita lihat dari kode di sini. Kebetulan saya sudah membuat file misalkan CSS3, kemudian di sini saya isi ada dua div dengan ID clip dan ID origin. Nah, untuk ID clip ini untuk kita coba-coba menggunakan background clip, kemudian yang ini untuk background origin. Nah, di sini untuk style internal stylenya saya menggunakan ID dengan border 10 pixel dot black agar nanti kelihatan bedanya. Kemudian dikasih padding 50 pixel nanti untuk padding box. Kemudian untuk background contohnya saya menggunakan magenta, kemudian color box. Kemudian untuk background origin saya menggunakan background image yaitu bg3.png yang sudah saya include di satu folder. Kemudian syaratnya tadi adalah menggunakan no repeat. Kemudian bordernya juga sama, color back seperti itu. Oke, untuk tampilannya adalah seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini untuk background clip dan ini untuk background origin. Dan di sini ada yang namanya bg3.png dan itu adalah gambar ini bentuk border seperti ini, hiasan border. Nah, untuk melihat perbedaannya kita lihat di sini. Kalau misalkan untuk clip ini kita ketikkan background clip, misalkan untuk border box yang pertama, dan ini adalah default, jadi tidak ada perubahan karena kalau misalkan tidak kita masukkan background clip maka hasilnya juga tetap. Tapi kalau misalkan kita ganti menjadi padding box, maka hasilnya hanya bagian padding yang akan diisi oleh background warna ya. Contoh kita reload. Nah, jadi di bagian border ini itu tidak dimasuki warna backgroundnya seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk
border tadi. Nah, perbedaannya seperti ini. Jadi yang di border akan diisi juga dengan warna. Tapi kalau padding hanya paddingnya saja dan konten. Lalu kemudian untuk konten, kalau misalkan konten, maka hasilnya adalah bagian konten saja yang akan diisi oleh background. Contoh, nah seperti ini. Jadi untuk paddingnya ini karena paddingnya tadi 50, jadi ada kosong di sini dan diisi bagian konten saja. Background juga tidak diisi. Oke, itu untuk background clip. Lalu untuk background origin, kita ketikkan di sini background origin. Nah, ini kemudian kita isi, misalkan yang pertama adalah border box. Nah, untuk border box, maka gambar akan dimulai dari ujung dari border, dan dia juga masuk ke border ini. Jadi maksudnya juga di bawah border ini ada backgroundnya. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan border dengan nilai transparent, maka akan terlihat. Ini contohnya saya menggunakan border dot. Jadi dia akan masuk ke border ini, dimulai dari border. Oke, kalau misalkan kita ganti menjadi padding box, maaf, maka hasilnya nanti gambar akan dimulai dari padding seperti ini. Jadi tidak dimulai dari border tapi dari padding, ujung padding kiri atas. Lalu kemudian kalau misalkan saya ganti menjadi konten, maka dia akan dimulai dari konten. Dari gambarnya ini hanya dimulai dari konten. Dan ini sangat berguna kalau misalkan kita ingin menghias halaman desain website kita dengan border-border hiasan seperti ini. Itu sangat bagus kalau misalkan kita ingin menggunakan background origin. Oke, untuk perbedaannya adalah kalau misalkan background clip itu untuk menentukan painting area, dan itu lebih ke background warna. Ya, jadi painting area, jadi area mana yang akan diisi dengan background dan menggunakan warna. Kemudian kalau misalkan background origin untuk menentukan posisi dari background image. Oke, itu tadi perbedaan dari background origin dan background clip. Untuk referensinya berasal dari w3schools.com, kemudian css3.info, kemudian Stack Overflow. Untuk video sebelumnya bisa kalian lihat di channel Junior Dev di bagian playlist atau recent upload. Kemudian untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang CSS opacity, RGBA, kemudian CSS border. Jangan lupa untuk follow channel Junior Dev dan like fanpage-nya. Jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silakan kirim komentar di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.